Jumpa lagi anak-anak, insan edukasi yang Bunda cintai. Apa kabar? Sehat semua? Baik, kali ini Bunda akan mengajak anak-anak untuk mendengarkan dongeng yang telah Bunda siapkan. Dongeng kali ini berjudul Jaka Tarub. Astaga, cuma ada sepiring nasi. Jaka Tarub, apa yang kau lakukan? Maaf Nawang, aku tidak sengaja membuka tutup nasi ini. Bohong, engkau telah ingkar janji. Ingkar janji. Ada apa Nawang? Ada apa? Kenapa engkau marah besar padaku? Engkau jahat, Jaka Tarub. Engkau jahat. Anak-anak pencinta dongeng, apa yang terjadi? Mengapa Nawang Wulan marah pada Jaka Tarub? Nah, untuk mengetahui kisahnya, marilah kita ikuti cerita berikut ini. Anak-anak, dahulu kala di sebuah desa di pinggiran hutan, tinggallah seorang pemuda sebatang kara bernama Jaka Tarub. Dia tidak memiliki siapa-siapa, kecuali seruling sebagai teman setianya. Untuk melepas rasa kesendiriannya, dia selalu berjalan-jalan ke hutan sambil meniup serulingnya. Pada suatu saat, Jaka Tarub berjalan-jalan lagi ke hutan sambil meniup seruling. Tanpa disadari, dia semakin jauh masuk ke tengah hutan. Sampai akhirnya, Jaka Tarub tersadar bahwa hari telah senja dan ia telah tersesat ke dalam hutan. Kenapa aku ketiduran di hutan? Aduh, di mana aku sekarang? Oh, iya. Aku tadi jalan-jalan sambil berseruling ke hutan. Lalu aku tersesat dan ketiduran di sini. Apa yang harus aku lakukan di hutan yang gelap begini? Nanti kalau ada hantu atau binatang buas bagaimana? Ya Tuhan, jangan sampai dua hal itu ada di hadapanku. Aku ngeri Tuhan. Waduh. Apa itu yang jatuh dari langit ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada lagi. 6, 7. Iya, ada 7 kupu-kupu bersinar di malam hari. Kupu-kupu? Bukan kupu-kupu. Oh, seperti bidadari. Iya, mereka 7 bidadari. Anak-anak, kupu-kupu itu ternyata adalah 7 bidadari yang hendak turun ke bumi untuk mandi di telaga yang ada di tengah hutan, tepat di samping pohon tempat Jaka Tarub beristirahat. Jaka Tarub penasaran. Ia kemudian berjalan mengendap-endap, mendekati telaga dan bersembunyi di balik semak pepohonan untuk melihat bidadari-bidadari yang akan mandi itu dari dekat. Anak-anak,
Jaka Tarub tidak henti-hentinya memperhatikan 7 bidadari itu. Namun, ada sesuatu yang lain dalam diri bidadari yang turun terakhir. Kecantikannya berbeda dengan ke-6 bidadari sebelumnya. Oh. Cantik sekali bidadari yang ke-7 itu. Dia paling cantik di antara bidadari yang lainnya. Mungkin dia bidadari paling muda. Rambutnya hitam panjang terurai. Matanya yang besar tampak serasi dengan bentuk wajahnya. Kulitnya pun putih, bersih terawat. Oh, seandainya ia mau menjadi istriku. Jaka Tarub terus memandangi bidadari yang turun terakhir itu tanpa berkedip. Semakin lama, Jaka Tarub semakin terpana. Untuk pertama kalinya, Jaka Tarub jatuh cinta dalam hidupnya. Anak-anak, setiba di telaga, para bidadari itu membuka baju kayangan mereka dan meletakkan di cabang-cabang pohon. Mereka kemudian mandi dengan gembira di telaga. Anak-anak, dari balik semak pepohonan, Jaka Tarub terus memperhatikan dengan seksama. Dan ternyata hatinya telah terpikat pada sang bidadari yang paling muda itu. Bagaimanapun caranya, aku harus mendapatkan bidadari itu. Tapi, bagaimana ya caranya? Oh ya, aku tahu. Aku curi saja baju kayangan bidadari itu. Pasti dia tidak akan bisa kembali ke kayangan dan dia pasti mau menjadi istriku. Adik, mana baju kayanganmu? Benar, Dek. Di mana bajumu? Kita harus segera kembali ke kayangan, Dek. Aduh, Kak. Aku juga bingung. Kenapa bajuku bisa hilang? Aduh, coba lagi ingat-ingat. Di mana tadi kamu taruh? Di mana? Benar, Kak. Seingatku, tadi aku letakkan di ranting pohon ini. Mana mungkin, masa baju hilang sendiri? Coba di mana, Dek? Adik, cepatlah. Kakak, tunggu, Kak. Maaf, tunggu. Kita tidak bisa menunggu lagi. Maaf. Cepat kalian. Kakak. Maafkan kami, Dek. Maafkan. Terpaksa kami meninggalkan kamu. Kakak. Anak-anak, tanpa terasa, malam semakin larut. Para bidadari itu harus segera kembali ke kayangan. Mereka mulai memakai kembali baju kayangan mereka dan terbang ke langit. Namun ada satu bidadari yang masih tertinggal. Dia nampak kebingungan mencari sesuatu. Apa yang dicarinya anak-anak? Ya, dia mencari baju kayangan miliknya. Karena tidak ketemu, akhirnya bidadari itu menangis terseduh-seduh di tepi telaga. Di mana baju kayangan milikku? Aku ingin kembali ke kayangan. Di mana? Suara apa itu? Jangan takut, ini hanya aku. Wahai wanita nan cantik jelita, siapakah namamu? Aku Nawang Wulan. Kenapa engkau menangis? Dan kenapa kamu ada di tengah hutan ini? Aku telah ditinggalkan kakakku. Bidadari itu
lalu menceritakan apa yang dialaminya. Kemudian entah kenapa, sang bidadari langsung merasa nyaman untuk berkisah tentang dirinya pada Jakatarup. Setelah berkenalan, Jakatarup mengajak Nawang Wulan untuk tinggal di rumahnya dan memberikan seperangkat baju gadis desa untuk Nawang Wulan. Beberapa hari kemudian, Jakatarup yang telah jatuh cinta pada Nawang Wulan kemudian meminangnya untuk jadi istri. Gayung pun bersambut dan Nawang Wulan pun bersedia menjadi istri Jakatarup. Nawang Wulan, maukah engkau menjadi istriku? Jakatarup, Nawang bersedia menjadi istrimu, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat apa itu, Nawang Wulan? Jakatarup berjanji akan memenuhi apapun syarat yang Nawang Wulan inginkan. Apakah itu barang? Atau apa, Nawang? Nawang tidak akan meminta barang atau emas intan. Nawang hanya meminta Jakatarup jangan pernah bertanya tentang cara Nawang melaksanakan tugas sehari-hari. Oh, hanya itukah permintaanmu, Nawang? Benar Jakatarup, hanya itu. Baiklah, Nawang Wulan. Baik kalau hanya itu. Aku pasti akan memenuhi syarat yang engkau ajukan. Anak-anak, sejak hari itu mereka resmi menjadi suami istri. Mereka pun hidup bahagia. Kebahagiaan mereka pun berlipat ganda dengan lahirnya bayi perempuan cantik yang diberi nama Nawangsih. Nawang Wulan sebagai seorang istri sangat terampil dalam melaksanakan tugasnya. Jakatarup sangat sayang pada Nawang Wulan karena dia sangat terampil dan pandai memasak. Hari demi hari, bulan demi bulan berlalu. Kebahagiaan Jakatarup dan Nawang Wulan mulai terusik. Jakatarup mulai merasakan ada yang aneh pada Nawang Wulan istrinya. Kecantikan Nawang Wulan sama sekali tidak memudar. Selain itu, beras yang ada di tempat padi juga tidak pernah habis, bahkan terus bertambah. Jakatarup mulai penasaran dan ingin tahu apa sebenarnya yang dilakukan oleh istrinya. Anak-anak, suatu malam saat Nawang Wulan sedang menyiapkan hidangan makan malam, Jakatarup tanpa sengaja membuka tutup nasi dan... Astaga, cuma ada sebutir nasi. Jakatarup, apa yang kau lakukan? Maaf Nawang, aku tidak sengaja membuka tutup nasi ini. Bohong, engkau telah ingkar janji. Ingkar janji. Ada apa, Nawang? Ada apa? Kenapa engkau marah besar padaku? Engkau jahat, engkau jahat, Jakatarup. Anak-anak, Nawang Wulan marah kepada Jakatarup karena telah ingkar janji. Sambil menangis, Nawang Wulan berlari ke lumbung padi. Dia menangis meratapi nasibnya. Namun tiba-tiba, Nawang Wulan mencium aroma yang selama ini dia kenal di lumbung padi Jakatarup. Bau harum baju kayangan miliknya. Pandangan Nawang Wulan kemudian tertuju pada onggokan kain di pojok lumbung. Tidak salah, itulah baju kayangan miliknya. Ini kan baju kayangan milikku yang dulu hilang. Kenapa ada di lumbung padi suamiku? Apakah suamiku yang dulu mengambil baju kayanganku? Nawang!
di sini rupanya kau. Sudahlah, maafkan Jaka Tarub ya. Jaka tidak akan mengulanginya lagi. Jaka, ternyata selama ini engkau telah membohongi aku. Apa maksudmu, Nawang? Benarkah engkau yang telah mengambil baju kayanganku ini? Apa? Jangan mengelak lagi, Jaka. Apakah benar selama ini engkau yang menyembunyikan baju kayanganku? Benar, Nawang. Tapi aku lakukan karena aku mencintaimu, Nawang. Bohong. Engkau sungguh tega, Jaka. Nawang Wulan kemudian mengenakan baju kayangan miliknya itu. Wow, ajaib. Nawang Wulan merasakan muda kembali dan menjadi bidadari lagi. Dia kemudian terbang keluar dan membumbung kembali ke kayangan. Tidak lupa, ia berpesan pada Jaka Tarub dan anaknya. Jaka Tarub, sudah takdirku untuk kembali ke kayangan. Engkau telah membohongiku selama ini, Jaka. Dan kini, aku harus kembali ke kayangan. Jagalah anak kita Nawangsi dengan baik. Aku akan selalu mengingat kalian. Selamat tinggal, Jaka. Nawang Wulan! Nawang Wulan! Jangan pergi, Nawang! Maafkan aku, Nawang. Aku mencintaimu, Nawang. Jangan pergi! Nawang! Nah, anak-anakku, insan edukasi yang tercinta, bagaimana cerita Bunda Dongeng tadi? Begitulah, kita tidak boleh mencuri dan ingkar janji, karena itu adalah perbuatan dosa dan kita akan mendapat kerugian karenanya. Nah, anak-anakku yang tercinta, demikian tadi dongeng kita untuk hari ini. Besok, Bunda Dongeng akan memberikan dongeng yang tentu saja lebih menarik lagi untuk adik-adik. Sampai jumpa. Kembangkan imajinasimu selalu dalam dongeng anak Nusantara.